Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini tentang gerbang logika. Materi yang agak rumit apabila tidak diperhatikan, karena harus memahami masing-masing gerbang. Kenapa dikatakan logika? Karena dia kadang-kadang dia tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalkan ketika kita saklar, kita on kan, ya, kalau ada saklar kita on kan pada rangkaian, maka otomatis lampu akan menyala. Ketika di off kan saklarnya, maka lampu ini akan mati. Tetapi di gerbang logika tidak selamanya ketika dikasih on dia selalu hidup, dan tidak selamanya juga ketika dikasih off lampu itu akan mati. Ada aturan-aturan tertentu, kaidah-kaidah tertentu yang harus diperhatikan. Yang ini merupakan kesepakatan dalam gerbang logika. Gerbang ini ya kita pahami bahwa kalau sudah ada namanya gerbang, dia berarti ada pintu masuk dan ada juga pintu keluar. Kita analogikan gerbang logika ini, ketika ada satu orang masuk dari pintu, kemudian keluar dari pintu itu sudah berubah. Nah, maka ada inputnya, ada output. Pintu masuk itu input dan pintu keluarnya output. Secara garis besar, gerbang logika ada 7 macam. Yang pertama gerbang NOT, gerbang OR, gerbang AND, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang eksklusif OR, dan gerbang eksklusif NOR. Yang pertama adalah gerbang NOT, simbolnya seperti ini. Kemudian yang kedua gerbang AND, simbolnya seperti ini. Dan yang ketiga gerbang OR, simbolnya seperti ini. Untuk memahami gerbang selanjutnya, cukup dipahami gerbang 3 ini. Ada gerbang NOT, ada gerbang AND, dan ada gerbang OR. Dari 3 gerbang ini nanti akan ada turunan-turunan gerbang berikutnya. Yang pertama gerbang NOR, yang kedua gerbang NAND, yang ketiga gerbang eksklusif OR, dan yang keempat gerbang eksklusif NOR. Selanjutnya kita langsung materi kepada gerbang NOT. Nanti akan kita kenalkan. Yang pertama adalah simbolnya, yang kedua adalah tentang tabel kebenarannya, menentukan tabel kebenarannya, kemudian yang ketiga bentuk IC atau jenis IC dari gerbang logika tersebut. Oke, yang pertama adalah gerbang NOT. Simbol gerbang NOT dapat dilihat dari gambar ini. Ini adalah simbol gerbang NOT. Di titik A itu adalah inputnya, sedangkan di titik F itu adalah outputnya. Sifatnya, jika input berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Jika input A ini diberi simbol 0, maka keluarnya 1. Jika dimasukkan 1, maka keluarnya 0. Sehingga sifat dari gerbang NOT ini, jika input berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Atau dengan kata lain, jika melewati gerbang NOT dimasukkan itu 0, maka keluarnya 1. Jika dimasukkan 1, maka keluarnya 0. Secara tabel kebenaran seperti ini. Di gerbang logika ini kita perlu ingat kembali bahwa bilangan biner yang ada 0 dan 1. 0 ini dia selalu low dan 1 selalu high. Kalau kita misalkan 0-nya adalah malam,
maka satunya adalah siang. Itu lawannya. Kalau kita katakan nolnya adalah wanita, maka satunya adalah lelaki. Kalau kita katakan nolnya jelek, maka satunya adalah cantik. Kalau tinggi, itu kita katakan satu, berarti rendahnya adalah 0. Jadi nggak ada dalam bilangan gerbang logika ini nanti setengah, nggak ada dia. Setengah ganteng, setengah cantik, setengah jelek, nggak ada. Yang ada kalau tidak 0, tidak 1. Kalau tidak cantik, jelek. Nah, seperti itu. Kalau tidak hidup, mati. Halus pisan. Halus pisan. Halus pisan. Oke, lanjut. Maka IC yang digunakan gerbang NOT ini adalah IC CMOS 4069 atau dari TTL seperti ini, TTL 7404. Kalau dia di pasaran dia namanya IC SN 7404. Dia kodenya 74, berarti dia IC TTL. Sedangkan kalau dia CMOS dia simbolnya 4069. Bentuk IC-nya seperti ini. Jadi dalam IC CMOS atau TTL, IC 7404 atau 4069 ini bentuk IC-nya seperti ini dia. Ada 14 kaki. Ya, ada 14 kaki atau 14 pin. Bisa dilihat dari sini bahwa kaki 1 adalah input, kaki 2 output. Kaki 3 adalah input, kaki 4-nya output. Kita ingat tadi simbol gerbang NOT itu adalah yang sebelah kirinya itu adalah input dan yang ada bulat kecil itu adalah sebagai outputnya. Dalam gerbang NOT ini dia input hanya satu saja pinnya. Nanti gerbang yang lainnya ada minimal 2, tapi khusus gerbang NOT dia inputnya hanya satu saja. Kaki 7-nya atau pin 7-nya ini sebagai ground. Ini dia ground ini. Kemudian kaki selanjutnya 9 input, 8 output. Malah dia terbalik ya. Jadi 1 input, 2 output, 3 input, 4 output, 5 input, 6 output, dan 7 adalah ground. Kemudian yang berikutnya 9, 11, dan 13 itu input. Sedangkan 12, 10, dan 8 itu output gerbang NOT. PCC ini adalah tegangan 14 di pin 14. Jadi untuk mengaktifkan setiap IC kita selalu harus beri tegangan positif dan negatif. Positifnya di sini adalah PCC, sedangkan groundnya adalah 7. Tadi tentang gerbang NOT. Jadi gerbang NOT ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika diberi 0 maka keluarnya jadi 1. Ketika diberi 1 maka keluarnya 0. Kalau kita ilustrasikan ini, gerbang NOT ini adalah seperti orang munafik. Ingat orang munafik, ketika dia disampaikan pesan kepadanya A, maka yang disampaikannya adalah B. Tidak sesuai. Dipesan kepada dia B, yang disampaikan adalah A. Ini sifat orang munafik. Dia tidak jujur menyampaikan satu perkara yang tidak sesuai dengan yang dipesankan. Oleh karena itu, untuk anak-anak sekalian, jangan mau menjadi sifat gerbang NOT. Oke, juga kemudian kita tadi lihat ada IC CMOS, kemudian ada IC TTL. CMOS itu singkatannya dari Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS. Kemudian yang satu lagi adalah TTL, transistor logic. Ada pabrik yang mengeluarkan dengan tipe CMOS, kemudian ada juga pabrik yang mengeluarkan dengan tipe TTL. Kalau CMOS dia didahului dengan angka 40. 40 berarti dia itu sifatnya CMOS. Sedangkan TTL dia didahului dengan angka 74. Selain itu bedanya, kemudian untuk mengaktifkan IC gerbang logika dengan IC CMOS, maka tegangan yang digunakan adalah 15 volt. Sedangkan untuk TTL tegangannya adalah
5 volt. Ini membedakan antara CMOS dan TTL. CMOS ini dia tegangannya tinggi 15 volt, sedangkan untuk TTL dia 5 volt. Cakep. Oke, selanjutnya kita masuk ke gerbang N. Nah, gerbang N, ingat, gerbang N ini kan bahasa Inggris N. Kok di Indonesia kan dan. Maka gerbang N ini dia yang perlu kita ingat, inputnya minimal 2 kaki. Kalau tadi gerbang NOT inputnya hanya 1 kaki saja. Kalau ini gerbang N inputnya 2 kaki. Ingat ya, minimal 2 kaki. Namanya sudah dan. Oke ya. Kemudian gerbang N ini dapat kita lihat dari rangkaian seperti ini, dengan 2 buah saklar yang dihubung seri seperti ini. Seri saklar 1 dan saklar 2. Kemudian di ujungnya kita hubungkan dengan 1 buah lampu. Oke, apabila kita gunakan prinsip gerbang N, apabila saklar S1 ini dihubungkan, kemudian saklar S2-nya di-off-kan, apa yang terjadi? Apakah nyala lampu atau mati? Karena ini dihubung seri ya, ingat, dihubung seri. 2 buah saklar dihubung seri, ketika 1 kita hubungkan on, 1 lagi kita off-kan, atau dengan kata lain, 1 kita off-kan saklarnya, 1 lagi off. Apakah lampu menyala? Oke, lampu tidak akan menyala karena rangkaian tertutup itu dia harus mengalir dia. Ketika saklar ini hanya kita hubungkan 1 saja, maka dia tidak akan menyala. Ini prinsip dari gerbang N. Maka dapat kesimpulan dari sini, gerbang N itu akan menyala ketika kedua-dua saklar ini akan menyala. Benar? Yep. Saklar seri tadi terhubung, di-on-kan kedua-duanya, maka lampu akan menyala. Saklar yang 2 tadi ini kita simbolkan dengan kaki input gerbang N. Sedangkan lampu adalah output dari gerbang N. Gerbang N ini kita ambil kesimpulan dari rangkaian tadi, dia akan bernyala, lampu akan menyala ketika saklar tadi, kedua saklar tadi di-on-kan. Di-on-kan berarti kalau dalam bilangan biner ini 1. Ketika saklar ini kedua-duanya dihubungkan on, saklar 1 on, saklar 2 on, maka lampu akan menyala. Apa yang terjadi ketika salah satu saklarnya di-off-kan? Salah satu saklar itu tidak terhubung. Apa yang terjadi? Lampu tidak akan menyala. Maka dengan kata kunci untuk gerbang N ini, gerbang N akan menghasilkan output bernilai 1 ketika kedua inputnya bernilai 1. Ketika salah satunya, gerbang N-nya, dan ketika salah satunya ada 0, maka gerbang N, maka sinyal-sinyal yang memasuki gerbang N, dia lampu akan off atau outputnya akan bernilai 0. Oke, dilihat dari tabel kebenarannya seperti ini. Tabel kebenaran seperti ini, input, output. Input itu A, B, dan ketika dikasih 0, 0, 0, 0 ini maksudnya adalah spin kaki input 1, kaki input 2. A ini A, B. Ini berarti inputnya A, inputnya B. Ada 2 kaki. Ketika diberi sinyal 0, 0, maka outputnya 0. Kemudian ketika kita buat 0, 1, inputnya pun, outputnya pun juga 0. 1, 0, begitu juga. Kemudian ketika dibuat 1, 1, maka lampu akan menyala. Untuk mengingat jelas gerbang N ini secara sederhana, seperti ini. Si Bobby akan menikah ketika calon istrinya cantik dan kaya. Ini kata kunci untuk gerbang dan. Cantik
dan kaya. Cantik ini kalau di gerbang logika 1, kaya juga gerbang logika 1. Berarti kalau dia jelek 0. Kalau dia miskin berarti 0. Untuk gerbang N, si Bobby akan menikah ketika calon istrinya ini cantik dan kaya. Berarti 1, maka hasilnya 1. Kalau cantik kaya, dia akan menikah. Kalau tidak menikah, dia nolak. Lanjut, apakah si Bobby menikah ketika calonnya ini cantik tapi miskin? Tidak. Kenapa? Dia mau pilihannya itu adalah cantik dan kaya. Cantik 1, kaya 1. Maka dia akan menikah. Cantik tapi miskin. Cantik 1, miskin 0. Inputnya 1 dan 0. Apakah dia mau menikah? Tidak. Tidak mau dia. Kenapa? Syaratnya tadi dia akan menikah ketika calonnya cantik dan kaya. Maka untuk kesimpulan dari gerbang N ini, dia harus kedua-duanya inputnya bernilai 1. Nilainya high, tinggi. Jadi kita analogikan tadi seperti tadi. Oke. Lanjut. Untuk IC yang digunakan gerbang N ini adalah kalau untuk TTL 7408. Sedangkan untuk CMOS dia 4081. Bentuknya IC, bentuk simetris IC tersebut dilihat seperti ini. Ini untuk tipe 7408. Dari gambar ini maka dalam satu IC ada 4 gerbang N. Dari gerbang N ini, dari 4 ini kita harus mengetahui, memahami di mana posisi kaki inputnya dan di mana posisi kaki outputnya. Kalau kita ambil di gerbang N yang satu ini, maka kalau dia 1 dan 2 ini adalah sebagai input, maka outputnya adalah 3. Kalau kita mau ambil outputnya di kaki 6, maka yang kita ambil inputnya adalah kaki 4 dan 5. Jadi jangan salah nanti. Kalau misalkan kita mau ambil kakinya 6, berarti ini output. Nah, jadi output, sementara kita mau ambil kaki inputnya mana? Bukan 1 dan 2. Kenapa? Kalau 1 dan 2 input, kalau hubungkan 6 ke lampu, prakteknya nanti seperti itu, maka dia tidak akan menyala. Karena dari sini tidak ada hubungan. Kalau dia kaki 6, dia nggak ada hubungan ke kaki 1 dan 2. Yang ada hubungan itu ini dia. Ini dia. Kaki 1, 2 itu inputnya, sedangkan kaki 3 output. Begitu juga yang lainnya. Oke. Dan kaki 7-nya adalah ground. Kaki 14 PCC, tegangan positif. Dan 2 lagi gerbang N di atas adalah 10 dan 9 itu adalah inputnya dan 8 adalah output. Begitu juga gerbang selanjutnya 13 dan 12 input itu adalah 11-nya output. Oke, selanjutnya kita masuk kepada gerbang OR. Gerbang OR ini adalah bahasa Inggrisnya OR ya. Jadi kok di Indonesia kan atau. Ingat, kalau tadi gerbang N, dianya dan. Kapan? 1-1 baru dia menyala. Lampunya bernilai 1. Untuk gerbang OR dapat kita lihat dari ilustrasi gambar rangkaian berikut ini. Kalau tadi di gerbang N, saklar dihubung secara seri, tetapi untuk fungsi gerbang OR kita buat saklar terhubung secara paralel. Apabila dilihat dari sini ada S1 sebagai saklar 1, S2 sebagai saklar 2. Kalau seperti ini posisinya, maka saklar dalam keadaan off, 1 dan 2 dalam keadaan off, maka lampu akan mati. Kalau S1 kita hubungkan, kita on-kan, S2 off, maka lampu akan menyala.
atau S1-nya off, S2 yang ini kita on-kan, lampu juga akan tetap menyala. Kemudian kalau kita hubungkan saklar 1 on, saklar 2 on, dua-dua dalam posisi on, maka lampu akan menyala. Sehingga fungsi daripada gerbang OR ini, output akan mati ketika kedua-dua saklarnya adalah dalam posisi off. Dalam tabel kebenaran kita lihat seperti ini. Ketika diberi 00, berarti tadi saklar di off kan, off dua-dua, maka lampu akan mati. Kemudian ketika kita kasih 01 atau 10, salah satunya di off kan atau salah satunya di on kan, maka lampu akan menyala. Ketika diberi 11, lampu akan menyala. Jadi dapat kita kesimpulan, kapan lampu melewati gerbang OR ini, lampunya mati. Oke, ketika kedua-dua inputnya bernilai 0. Oke, simbol gerbang OR seperti ini. Ya, ini dia. Oke, sama juga. Beda tadi kalau gerbang N dia agak bulat, ini agak lancip ke depannya. Ini adalah gerbang OR. Untuk mengingat sampai dimanapun dan terbalik, gerbang N kayak mana, gerbang OR kayak mana. Ini perbedaannya. Gerbang OR. Gerbang OR ini kata kuncinya seperti ini. Bobby akan menikah ketika calon istrinya cantik atau kaya. Oke, kata kuncinya atau ya. Kata kuncinya atau. Apakah si Bobby menikah ketika calonnya ini jelek, miskin? Tidak, dia tidak akan menikah. Kenapa? Karena dua-duanya 0. Miskin 0, jelek 0. Sementara tadi kata kuncinya, si Bobby ini akan menikah ketika calonnya cantik atau kaya. Jadi kalau dia dapat nanti ada calon istri cantik tapi miskin, apakah dia menikah? Dia akan menikah. Kenapa? Karena dia tadi beri syarat atau. Jadi diantara dua tadi itu cantik atau kaya, kalau salah satunya terpenuhi, cantik miskin, berarti 1-0, dia akan menikah. Atau dia jelek tapi kaya, dia akan menikah. Kalau dia dapat calonnya cantik dan kaya, wow, mau kali lah. Sedang-sedang aja pun dia mau, apalagi syarat kedua terpenuhi. Prinsip tabel kebenaran gerbang OR. IC yang digunakan gerbang OR ini tipenya 7432, itu untuk TTL. Sedangkan CMOS dia 4071 ya. Nah, IC bentuk simetris dari IC tersebut, dalamannya ini dia. Tetap juga 14 kaki, 14 pin, 7 ini ground, PCC positifnya nanti kaki 14. Terdapat 4 buah gerbang OR. 1 dan 2 itu input, outputnya 3. 4 dan 5 itu input, 6-nya output. Kemudian yang di atas inputnya 10 dan 9, 8-nya output. Begitu juga yang lain. Selanjutnya kita masuk turunan dari gerbang logika tadi. Kalau tadi ada gerbang NOT, kemudian gerbang AND, kemudian gerbang OR. Ini adalah gerbang dasar dari gerbang logika. Dari 3 gerbang tadi ini, ketika dikombinasi maka akan muncul gerbang-gerbang baru. Yang pertama adalah gerbang NAND. Gerbang NAND ini gabungan dari 2 gerbang, gerbang AND dan gerbang NOT.
Simbolnya seperti ini, yaitu gerbang N, kemudian di depannya kita kasih lingkaran kecil. Kemudian minimal input sama seperti gerbang sebelumnya. Minimal inputnya adalah 2. Dan ini adalah kebalikan dari gerbang N. Dan ini kan singkatan dari NOT dan N. Kita ingat kembali, gerbang N itu akan bernilai 1 outputnya ketika kedua inputnya 1 dan 1. Dan gerbang NAND kebalikan dari gerbang N. Kita lihat tabel kebenaran seperti ini. 0 0 1 0 1 1 1 0 1 dan 1 1 0. Ini kan kebalikan dari gerbang N. Kalau tadi di gerbang N 1 1, ini 1, yang lainnya 0. Oke. Kemudian IC yang digunakan untuk gerbang NAND ini adalah 7400 itu TTL. Sedangkan CMOS dianya 4011. Ini adalah bentuk dalaman dari IC 7400 atau 4011. Kaki 1 2 input, 3-nya output, 4 dan 5 input, 6-nya output. Sementara 7 adalah ground, kemudian 14 adalah tegangan positif. Jadi sama seperti IC sebelumnya, dalam IC ini terdapat 4 buah. Selanjutnya ke gerbang NOR. Gerbang NOR ini juga turunan dari 3 gerbang dasar di atas sebelumnya. Gerbang NOR ini adalah campuran dari gerbang OR dan NOT. 2 gerbang OR dan NOT dijadikan satu, maka lahirlah gerbang NOR. Minimal kaki inputnya adalah 2 buah. Nah, yang perlu diingat, untuk tabel kebenaran gerbang NOR ini lawan dari tabel kebenaran gerbang OR. Kalau di gerbang OR tadi dia mati sinyal outputnya ketika diberi sinyal input kedua-duanya 0. Tetapi ketika melewati gerbang NOR seperti ini, ya, maka lampunya malah menyala. Kalau dia diberi 0 1 1 0, malah dia mati. Ketika dia diberi input 1, salah satunya 1 diberi input, maka dia mati. Wah, kalau dia di off kan semua, malah dia hidup. Maka ini yang kita katakan kemarin dari awal, gerbang logika ini tidak selamanya ketika di on kan dia hidup, ketika di off kan dia mati. Ini dia. Ketika dua-dua saklarnya, ketika dua-dua inputnya di off kan, lampu malah menyala dari tabel kebenaran seperti ini. Ini sifat dari gerbang NOR. Gerbang NOR ini IC-nya seperti ini. Untuk TTL dia tipenya 7402, kalau untuk CMOS 4001. Diagram penampakannya seperti ini dalaman IC-nya. Nanti kalau praktek kita menentukan kakinya seperti ini. Ada berapa buah gerbang NOR di IC 7402? Ada 4 buah seperti ini. Kata kunci, ingat kata kunci, gerbang NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Oke, selanjutnya gerbang eksklusif OR. Jadi gerbang OR ini ada 4. Ada OR biasa, ada NOR. Kemudian ada eksklusif OR, ada eksklusif NOR nanti. Jadi eksklusif itu adalah spesial khusus OR. Eksklusif OR atau XOR. Oke. Eksklusif OR ini adalah khusus OR.
khusus atau. Minimal inputnya 2 buah. Kalau diberi sinyal 00, maka outputnya 0. Kalau diberi sinyal 01, maka outputnya 1, atau 1001 sinyalnya 1, dan diberi sinyal 11 outputnya 0. Oke, kesimpulan kata kunci untuk diingat dari gerbang eksklusif OR ini, karena dia spesial beda, spesial OR, spesial atau. Sifatnya, kalau kedua inputnya 00, 0. Kalau kedua inputnya 11, dia nggak mau. Nah, ini beda OR biasa dengan eksklusif OR. Dia akan menikah ketika calonnya cantik atau kaya. Ya, oke. Kalau gerbang OR biasa, ketika ada calonnya cantik dan kaya, apakah dia mau? Mau kali. Di situ dia mau kali. Maka dia diberi 11, di gerbang OR biasa dia nyala. Tetapi untuk eksklusif OR, dia spesial sedang-sedang saja. Buruk kali nggak mau, kaya kali nggak mau. Dia harus 01, maka outputnya 1. Atau 10, maka outputnya 1. Kalau 11, dia nggak mau. Dia tahu diri. Dapat calon cantik dan kaya, dia nggak mau. Dia maunya salah satu saja, cantik dan atau kaya. Yang mau dia ketika diberi cantik dan miskin, dia mau. Atau jelek tapi kaya, dia mau. Tapi kalau dia udah jelek, miskin, nggak mau dia. Itu 00. Atau dia cantik, kaya, nggak mau dia. Dia tahu diri. Ini sifat gerbang eksklusif OR. 01 dia nyala, 00 dia mati, 11 dia mati. Dengan kata kunci yang lain, ketika sinyal inputnya sama, 00 atau 11 ini kan sama, maka outputnya 0. Eksklusif OR simbolnya seperti ini, tambahan khusus spesial garis penyaringnya eksklusif OR. Ada input A dan B, kemudian keluarannya seperti ini. Eksklusif OR ini spesialis beda. Ketika inputnya berbeda-beda, maka outputnya akan menyala. Ketika inputnya sama, 00 kan sama nih, 11, maka outputnya mati. Tipe IC yang digunakan untuk gerbang eksklusif OR ini adalah tipe 7486. Maka bentuk IC-nya seperti ini. Ada 4 buah gerbang eksklusif OR di 7486. Oke, terakhir ini adalah gerbang eksklusif NOR. Nah, kalau dari eksklusif OR tadi spesialis beda, kedua inputnya berbeda, maka outputnya akan menyala. Sedangkan eksklusif NOR ini lawan daripada eksklusif OR. Eksklusif NOR ini adalah gabungan eksklusif OR dengan gerbang NOT. Maka lahir gerbang eksklusif NOR. Eksklusif NOR ini prinsipnya adalah lawan dari prinsip gerbang eksklusif OR. Ingat, minimal input di gerbang ini juga 2 kaki. Boleh 3, boleh 4, boleh sesuai dengan tipe IC yang dikeluarkan dari pabrik. Oke, sifatnya seperti ini. Karena dia adalah kebalikan dari gerbang eksklusif OR, maka kita buat lawannya. Ketika input eksklusif OR ini 00, ini tadi kan mati. Maka ketika melewati gerbang eksklusif NOR 00, dia hidup. 01 mati, 10 mati, 11 dia hidup keluarannya.
Nah, karena ini lawan dari gerbang eksklusif OR. Kalau kita analogikan, ini agak gendeng ini. Kalau dianalogikan kepada sifat manusia, ini yang memiliki sifat eksklusif NOR, ini gendeng dia. Kenapa? Dia akan menikah, calonnya ini, kalau dia 00 berarti dia menikah ini lek dan miskin. Dia mau menikah. Kalau sedang-sedang aja dia nggak mau. Sedang-sedang aja dia nggak mau. Diberi dia calonnya cantik, kemudian miskin, nggak mau. 10 nggak mau dia. Atau jelek tapi kaya, nggak mau dia. Dia mau menikah miskin dan jelek. 00 dia akan menyala. Satu lagi, cantik dan kaya, dia akan menikah. Kalau enggak rendah kali semua levelnya, pilihannya, dia menikah. Pala-pala tinggi kali, dia menikah. Ini sifat gerbang eksklusif NOR. 11 dia menyala, 00 dia menyala, 0110 dia mati. Dia nggak mau sedang-sedang saja. Kalau sifat eksklusif OR, ini adalah manusia yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Nggak terlalu bawah kali, juga nggak mau tinggi kali. Ini sifat manusia yang sedang-sedang saja. Untuk fungsi gerbang eksklusif NOR ini tidak ada IC khusus, tetapi gerbang X-NOR ini pada prakteknya bisa disusun menggunakan gabungan beberapa gerbang AND, OR, dan NOT. Kemudian simbolnya seperti ini. Oke, untuk kombinasi gerbang selanjutnya akan kita mudah-mudahan materi kita kali ini tentang gerbang logika dapat dipahami dengan baik. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, tetap stay at home, kemudian tetap belajar semangat di rumah. Salam dari Guru Ngeblog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.